Coba perkenalkan diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PB Adventure. Jadi nama channelnya PB Adventure. Jadi pemirsa, ini teman saya. Jadi kita udah berapa lama teman-teman? Baru kali ini kita ketemu ya, ada sekian lama. Dulunya teman SMP. SMP. Ini teman saya SMP. Sudah hampir 10 tahun, satu dekade pemirsa kami nggak ketemu. Ternyata dia ada seorang YouTuber juga. Saya ingin tanya, kenapa kamu ingin menjadi seorang YouTuber atau pembuat konten kreator begitu? Pertama, niat saya jadi YouTuber itu cuma kemarin buat channel, kemudian upload video ke YouTube cuma untuk dokumentasi lah begitu kan. Dan saya karena saya hobi mancing, jadi video-video saya mancing itu saya share ke saya simpan ke YouTube gitu. Dan karena saya itu hobinya mancing, jadi yang konten-konten saya itu yang seputar hobi saya gitu kan, yang bisa. Oh, jadi channel kamu, channel ini mancing ya? Iya, channel mancing. Khusus mancing yang channelnya. Kenapa milih memancing? Ya karena itu tadi suatu hobi pekerjaan itu kan harus sesuai dengan hobi begitu. Hobi ya, ini ilmu baru saya kan, hobi. Kan masih ada banyak yang ternyata hobi mancing ya. Iya kan, mereka kalau orang berkonten masak karena hobinya masak dan segala macam, itu kan karena saya hobinya mancing, jadi saya mana kedepannya nanti saya buat konten khusus tentang mancing. Sudah berapa lama nih menjadi seorang konten kreator? Masih pemula lah, belum apa-apa gitu kan, masih subscriber masih dikit, jam tayang masih dikit. Tapi tetap semangat bikin kontennya. Ya, semangat. Dan tetap ini semangat nih pemirsa. Saya juga pernah kan channel mancing ini berbeda dengan channel yang lain. Kalau channel yang lain itu biasanya cuman menampilkan aksi dia mancing aja, pasak dia mancing, strike-nya dan segala macam. Jadi di sini saya tuh kedepannya nanti rencananya, kalau ini sudah saya upload juga video-videonya kemarin, pengetahuan lah, ilmu-ilmu ataupun pengalaman gitu kan yang saya dapat dari pengalaman saya sendiri maupun tanya-tanya sama pemancing yang lain gitu kan. Itu tentang apapun lah tentang mancing kan, trik tipsnya tentang mancing, seperti mencari umpan, memilih umpan, cara pemasangan di mata pancing dan segala macam. Dan yang berbeda dari saya adalah saya tidak pernah mereview ataupun membuat konten tentang mancing itu yang kekinian, yang modern. Seperti fokuskan itu yang tradisional lah, yang terjangkau, bukan angler yang sudah. Biasanya kalau membuat dalam channel mancing itu biasanya apa sih, ada kendala-kendala yang kalau tentunya kalau kita mau buat konten mancing, apalagi kalau kita mau menampilkan aksi mancing kita, kendalanya itu kita nyari spot dulu yang memang benar-benar nyari ada ikannya. Dah kemana saja nih spotnya kalau di sekitaran sini? Ya kalau sekitar sini paling cuma di rawa-rawa lah ya, di rawa-rawa itu. Daerah lokasinya di mana? Di paling di kanal PT Sawit gitu. Di situlah. Biasanya kalau mancing itu agak ada ketemu buaya atau begini. Biasanya pemirsa nih, saya paling kalau mancing itu belum pernah. Jangan pernah ya. Iya, jangan sampai pernah. Tapi ada yang mancing buaya, nangkap buaya, gak tertarik. Enggak, itu tadi jadi saya fokusnya nanti channel ini untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan lah tentang mancing lah begitu. Ini pemirsa luar biasa, nanti silahkan di subscribe. Sekarang udah belum kan kak? Sudah menikah ya? Sudah menikah. Berapa orang anak? 1. Berarti saya yang belum nih pemirsa. Udah berapa sekarang? Umurnya berapa sekarang? 7 tahun. 7 tahun. Sekarang umur berapa? Saya umur 30. Sudah 30 pemirsa. Rencana ke depan nanti apa nih mengenai tentang YouTube dunia YouTube bagaimana nih? Ya. Ke depannya dari kamu? Saya sendiri ya. Iya. Untuk khusus saya sendiri ya. Itu adalah konten-konten yang saya buat, rencananya itu konten-konten yang karena khususnya mancing, tapi jadi saya akan berbagi tips trik mancing, tapi yang tradisional ya, bukan yang serba sekarang kan banyak yang
jorannya sudah canggih-canggih gitu kan, yang mahal-mahal harganya, dan umpannya juga beli gitu kan. Jadi saya sharing itu tentang yang tradisional lah begitu. Kemudian nasihat-nasihat mancing yang apa tuh namanya, yang baik yang baik bagus. ya, pemancing yang baik itu kayak gimana gitu kan. Masalahnya banyak pemancing sekarang ini dari niat mancingnya aja itu salah gitu. Jadi niat mancingnya orang itu cuman karena dia hobi mancing, cuman untuk Mungkin ada menangkap ikan. sekedar konten, sekedar itu Iya, saja ya. apalagi sampai cuma buat sekedar untuk konten gitu kan, dari cambaran ikan yang besar. Kita boleh mancing ya gitu, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana cara mancing yang baik, yang benar begitu ya. Jadi baik benar tuh. Jadi Boleh sekali nih pemirsa, nih saya dapat semacam ilmu juga nih. jadi kalau dari niat mancing kan, kadang-kadang hobi mancing, cuman apalagi dia YouTuber kadang-kadang gitu kan, dia cuman cari sambaran ikan, kemudian nyari strike yang besar dan segala macam. Adapun dia niatnya tidak bikin konten pun, dia cuma niat mancing, cuman untuk mencari hiburan, untuk melepaskan hobi dan segala macam. Jadi niatnya udah salah. Jadi niat memang mancing, kalau dulu tuh mancing memang mencari ikan untuk buat lauk, nah gitulah, untuk nanti dapat ikan jadi dibawa pulang dimasak. Itu niat mancing yang bagus. Jadi pas mancing itu ikan apa yang pernah didapat? Ya kalau spot-spot rawa itu paling ya ikan gabus sama ikan betok. Iya, itulah aja lah yang gabus, di ikan rawa betok, air tawar ya. Kalau cuma kita agak jauh sedikit dari sini, dari Morsak Barat ini, mungkin agak ke dekat laut sana, di sungai-sungai yang besar itu yang bermacam-macam ikannya. Cuma saya nggak hobi mancing di laut, apa di sungai besar gitu kan. Gimana ya? Saya pikir gini, seberapa banyak ikan di situ gitu kan. Mana kalau lihat air udah luasnya kayak gitu, kita lemparkan umpan di situ, kadang-kadang nunggunya tuh 1 jam, kadang setengah jam itu baru dimakan satu. Jadi kan, kalau di rawa itu kan paling-paling spotnya cuma kecil-kecil, jadi mudah lah, apa namanya itu, walaupun ikannya kadang-kadang banyak yang kecil-kecil, tapi strike itu lebih sering daripada di sungai atau di laut yang luas itu airnya. Oke, jadi ini pemirsa, ini saya juga baru ini juga, sebelumnya saya jujur ya, saya orang yang nggak suka terlalu namanya mancing. Biasanya kalau saya mancing itu ambil umpan ya kan, lah tinggalin gitu. Jadi ini juga saya nih, makanya ini saya buat video ini supaya nih saya juga dapat belajar bagaimana mancing yang baik dan benar nih. Ya, masalahnya gini, saya dibilangin sama dikasih tahu sama almarhum ayah saya, bapak saya dulu udah 3 tahun yang lalu udah meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan melapangkan kuburnya, menerima segala amal ibadahnya. Amin. Amin. Dan dia bilang begini, saya dulu kan masih bujangan, terus hampir tiap hari saya mancing. Kadang berangkat pagi, pulang tengah hari. Kemudian kadang berangkat tengah hari, pulangnya udah agak hampir maghrib gitu pulang. Dan bapak saya itu selalu melartikan, jadi ikannya itu yang didapatkan. Kadang saya berangkat pagi, pulang tengah hari, pulang lihatnya ikannya. Akhirnya dia tuh suatu hari dia ngomong, ini kamu udah mancing setengah hari dia mendapat segini. Iya, bilang gitu kan. Cuma makan paling cukup untuk sekali makan, untuk sekali buat lauk untuk keluarga itu kan. Jadi bisa dikatakan ikannya itu di bawah jadi 10 dari 10 ekor lah begitu kan. Jadi dia bilang begini, kenapa mancing kok dapat cuma sedikit gitu kan. Aku dulu waktu masih muda mancing itu paling cuma 2 jam mancing itu udah banyak dapatnya, bilang gitu kan. Aku bilang gini, dulu sungai-sungai masih alami, aku bilang gitu, masih banyak ikan di sini, di spot-spot itu, sungai-sungai, di parit-parit, di rawa-rawa itu kan. Masih belum ada tukang setrum, masih belum ada orang yang racun ikan itu. Jadi ikan masih banyak, melimpah waktu itu. Sekarang kan udah kurang banyak